Halo semuanya, selamat siang kepada Buge dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 hari ini kami akan membedah dan menganalisis anggaran keuangan salah satu wilayah di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jemberana. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah daerah telah memaparkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran 2024. Melalui video berdurasi 7 menit ke depan, kelompok kami tidak hanya menyajikan angka, tapi akan mengupas tuntas dari mana uang Jemberana berasal, kemana uang tersebut dihabiskan, dan seberapa efektif anggaran tersebut bekerja untuk menyejahterakan masyarakat Jemberana. Yuk kita mulai dari ringkasan umumnya. Masuk ke poin pertama, mari kita lihat postur makro dari APBD Kabupaten Jemberana pada tahun anggaran 2024. Dari sektor pendapatan daerah, Kabupaten Jemberana menganggarkan target sebesar Rp1.133.816.544.916 dan berhasil merealisasikannya sebesar Rp294.365.365.366 atau sekitar 198%. Jika kita bedah, struktur pendapatan ini masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp111.131.467.000. Sementara itu, pendapatan asli daerah atau APAD Jemberana tercatat sebesar Rp264.895.365.366. Di sisi lain, total belanja daerah yang direncanakan adalah sebesar Rp1.170.816.544.916. Dari perbandingan ini, kita melihat adanya defisit anggaran sebesar Rp37 miliar, serta sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp0. Hal ini bisa menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Jemberana masih cukup bergantung pada dana transfer pusat, yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda untuk menggenjot PAD di sektor pariwisata atau industri lokal. Selanjutnya, mari kita analisis kemana saja uang rakyat ini mengalir melalui analisis postur belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Jemberana membagi belanjanya ke dalam beberapa pos utama. Yang pertama adalah belanja operasi yang menyerap anggaran paling besar, yaitu sebesar Rp934.644.123. Pos ini digunakan untuk belanja pegawai atau gaji SN, belanja barang dan jasa serta hibah dan bansos. 2. Belanja modal dialokasikan sebesar Rp122.266.225 untuk pembangunan infrastruktur fisik, aset tetap, jalan, dan fasilitas publik. Yang ketiga adalah belanja tidak tertukar, terrealisasi sebesar Rp4.033.100 untuk penanganan kondisi darurat atau bencana. Yang keempat adalah belanja transfer sebesar Rp124.118.107.867 untuk bagi hasil ke pemerintah desa. Secara kritis, kelompok kami melihat bahwa porsi belanja operasi masih jauh lebih mendominasi dibandingkan belanja modal. Fenomena ini lumrah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, namun idealnya porsi belanja modal harus ditingkatkan agar dampak pembangunan jangka panjang bisa langsung dirasakan oleh produktivitas masyarakat ekonomi ke bawah. Bagaimana dengan efektivitasnya?
Dari sisi tata kelola administrasi keuangan, kita patut memberikan apresiasi karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun jika diukur menggunakan rasio efektivitas keuangan, realisasi belanja yang berada di angka 93% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Jembrana sudah cukup optimal dan efisien. Anggaran ini secara makro berhasil mendukung program-program prioritas daerah seperti sektor pertanian, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, serta pembenahan infrastruktur daerah pelosok. Sebagai penutup analisis, kelompok kami merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk pengelolaan APBD Kabupaten Jembrana ke depan. Yang pertama adalah optimalisasi PAD. Mengingat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, Pemda Jembrana perlu melakukan inovasi digitalisasi retribusi daerah dan memaksimalkan potensi pariwisata serta sektor perikanan atau pertanian sebagai PAD baru. Yang kedua adalah efisiensi belanja operasi, melakukan rasionalisasi belanja pegawai dan perjalanan dinas agar porsi anggaran untuk belanja modal atau infrastruktur publiknya bisa perangkat naik secara bertahap. 3. Menekan angka silpa, memastikan perencanaan program kerja dilakukan lebih matang di awal tahun agar tidak ada dana mengendap atau silpa yang terlalu besar, sehingga manfaat dana tersebut bisa bergulir di masyarakat tepat waktu. Kesimpulannya yaitu APBD Jembrana tahun anggaran 2024 yang dipertanggungjawabkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2025 ini secara umum sudah berjalan secara akuntabel, namun masih memerlukan penguatan kemandirian fiskal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Om Santi Santi Om.